Ya, terima kasih Bu Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya sama Pak Asten, saya mau bertanya. Saya senang banget ya, padahal dadakan dikasih taunya pagi-pagi. Eh, saya senang sambil mengamati aktivitas anak-anak dan memang betul ya ketika mengobservasi gitu ya dan anak-anak muncul keberminatannya ternyata energinya powerful gitu kalau mereka mengerjakan apa yang mereka sukai. So far saya, dukung gitu ya, tapi di satu titik ada, nalurinya ibu gitu ya, ingin menjadi ibu yang, terbaik buat anak-anaknya, ingin juga nih anak-anak, misalnya menghafalkan Al-Qur'an gitu, yang ternyata sampai saat ini, fasenya belum muncul keberminatannya di situ. Ketika akhirnya disampaikan, loh anaknya malah jadi tertekan dan akhirnya jadi nggak enjoy. Rasanya beda sama ketika anak-anak melakukan apa yang mereka sukai. Satu sisi saya ngerasa, lah ini kan hal yang memang bisa dimensinya bukan cuma dunia ya, tapi akhirat gitu. Tapi satu sisi anaknya belum enjoy di situ gitu. Nah itu gimana ya Bang Ical dan Pak Sten menyikapinya? Apakah tadi nggak boleh memaksakan karena nanti menghilangkan keunikan gitu, tapi satu sisi juga saya ingin menjadi ibu yang anak-anaknya selamat dunia, itu aja sih. Terima kasih Bu Dara. Jawab Pak Safaat, Bu. Yang bisa jawab Pak Safaat. Karena sosialisasinya memang di tahfiz Quran gitu. Pak Gitu. Syafaat mana? Banyak pembicara di sini benar. Nah, Iya. Budara ini juga dia masuk sebagai memiliki komunitas ibu apa Bu? Profesional, produktif, pokoknya macam-macam Pak Bang. Dan beliau membersamai anak-anaknya ketika dilihat tadi berusahanya anaknya senang apa, lalu beliau gali potensinya ya. Jadi nggak hanya fasilitasi, digali dulu potensinya apa, diberikan fasilitas. Silakan dilihat Facebooknya hasil karya anak-anak. Ya. Pak Syafaat boleh silakan membantu. Langsung hilang. Iya, kok malah saya ya? iya, karena ini kan berkaitan dengan tahfiz Pak soalnya Pak ini Pak. Ya, jadi sebenarnya saya sudah punya bukunya Bang Ferzal ya sama Pak Sten ya. Alhamdulillah sudah sekitar setahunan lebih lah, apa 2 tahun ya. Dan memang sangat membantu dengan keseharian anak-anak yang bisa dibilang kalau disuruh ngaji ada fase-fase tertentu yang dia nggak mau, dia nggak nyaman gitu, nggak nyaman gitu. Jadi kalau kalau kami ya memang kalau aplikasi ilmunya pada saat kondisi anak itu nyaman, misal setiap Sabtu memang saya agendakan renang sama anak-anak. Jadi setiap hari Sabtu renang. Jadi mereka puas sampai puas gitu. Terus habis itu nanya, pekan depan mau ayo murojaahnya ditambah. Ayo hafalannya ditambah gitu. Nah, nanti ya Bunda temenin. Nah, udah. Nah, itu sebenarnya salah satunya tuh main kemana, ajak ke mas. Nah, nanti kompensasinya itu, tapi memang kami mau menyuruh dia, kita ingatkan komitmen yang kemarin. Mau renang kan hari Sabtu kan? Mau, ayo ngaji dulu. Jadi biasanya iming-iming hadi itu yang menjadikan kami untuk membuat anak itu mau gitu. Walaupun pertama ngambek-ngambek gitu kan, nggak mau, tapi karena dia punya tujuan diajak kemana, akhirnya mulai ada ketertarikan baca Bismillah baru ucapan pertama saja udah apresiasinya luar biasa. Pokoknya kasih, wah, masya Allah, ayo nak hebat, penghafal Quran gitu, tos dulu apa gitu. Kadang juga saya bermain peran sama istri. Kadang kalau anak ngambek gitu kan, anak ngambek, misalnya kan kalau diperbaikin bacaannya kan kadang anak-anak nggak nyaman gitu, dibenerin bacanya kan nggak nyaman gitu. Nah, saya kadang bermain peran. Jadi saya yang ngajarin si anak, bukan istri saya. Jadi istri saya jadi observer. Saya yang ngajarin anak ngaji, tapi bacaan saya dikoreksi sama istri.
bacaan saya dikoreksi sama istri, sehingga si anak ini, oh ternyata bukan cuma saya yang dikoreksi bacanya, gitu. Gitu, jadi bermain peran kayak gitu. Ya ilmu dari buku pendidik rumahan itu alhamdulillah banyak membantu, Kak. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja, mungkin silakan mau ditambahkan. Terima kasih Pak Syafaat. Besok saya undang loh jadi pembicara loh. Itu memang tinggal kedengeran Betel udah mungkin Betel. Kalau itu saya pikir karena memang spesialisasinya di tahfiz, ide-ide untuk mengajak anak ke dunia hafalan itu pasti Pak Sahabat lebih kaya sekali gitu. Tapi kalau saya pribadi Bu, saya juga sangat ingin sekali anak saya itu hafal Al-Qur'an gitu. Artinya bertahap gitu, tidak mesti satu Al-Qur'an begitu. Tapi kalau dari saya pribadi yang perlu diperbaiki adalah niat saya dulu gitu. Jangan-jangan ekspektasi saya ini terlalu tinggi. Kadang-kadang ya bangun malam, sholat taubat, sholat istiqoroh, apakah keinginan saya ini betul-betul memang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu, dalam artian mau tidak mau kita harus berdoa, ya Allah memang kalau seandainya ini adalah keinginan yang Engkau ridhoi gitu kan, ya semoga anak itu diberi hidayah dan apapun yang kegiatan-kegiatan yang nanti saya berikan itu ujung-ujungnya membawa anak kepada cinta kepada Al-Qur'an gitu. Artinya mau nggak mau ya kita harus membersihkan diri kita pribadinya, harus kita bersih dulu sebelum itu ditransfer ke anak. Untuk teknis-teknisnya tadi Pak Syafaat sudah banyak sekali memberikan tips-tipsnya tuh ya. Itu kan teknis-teknis dalam arti punish and reward itu masih berlaku. Itu artinya motivasi. Ayo nak, kamu mau main game nggak misalnya gitu kan? Murojaah dulu 1 ayat 2 ayat, atau mau jajan es krim apa enggak, itu mungkin salah satu cara yang bisa dipakai. Tapi tentu cara yang paling dahsyat itu adalah ketika si anak muncul keinginan dari dalam dirinya sendiri, oh saya ingin menghafal Al-Qur'an. Ya mungkin dia akan melihat cermin dari orang tuanya, apakah orang tuanya sekuat itu gairah untuk menghafal Al-Qur'annya, misalnya bisa jadi misalnya Budara setoran anak gitu. Nah, coba kamu benerin bacaan Bunda gitu kan. Saya setoran nih dari mulai juz 30 sampai juz 29, 28 ke atas misalnya, setoran ke anak. Jangan-jangan dari setoran itu misalnya jangan-jangan itu akan muncul dari dalam diri anak untuk, oh bundanya saja setoran ke saya, masa saya nggak mau setoran gitu kan. Kalau gitu coba kamu setoran online gitu ke siapa gitu kan. Bu Dara kalau boleh tahu anaknya sudah hafal berapa juz, Bu? Baru banyak banyak banget tuh. udah gede, Bu. Gede kan berapa, Bu? Udah banyak itu, udah banyak. Banyak Bu itu. Ya, jadi mungkin pasien saya tadi insight-nya adalah niat ya, bersihkan niat. Yang penting bagaimana kita menguatkan mana yang didahulukan gitu, berimannya atau berislamnya, gitu ya Bu Dara ya. Artinya memunculkan motivasi internal itu pasti ada saatnya, bukan ada saatnya. Yang harus dipentingkan itu bagaimana mempersonakan Islam, mempersonakan Al-Quran di mata anak. Betul ya? Nah, terkait tadi asik juga, kalau berdasarkan buku ini berarti kita bisa kasih nama juga hari berenangnya Pak Syafaat, misalkan hari Sabtu. Ya, hari apa tuh? Hari suka-suka misalkan ya, hari Sabtu. Syaratnya adalah kita sudah memurojaah Senin sampai Jumat masing-masing hari satu ayat misalkan gitu ya. Itu dikasih judul-judul gitu juga. Nggak tahu, bener gitu Bang ya. Lebih artinya ya jangan sampai kita fokus pada jumlah hafalan, tetapi kita lupa menanamkan keimanan kepada anak seperti itu ya, karena bagaimanapun yang menjaga hafalan itu adalah iman. Oke, itu saya lanjutkan. Ini waktunya udah 1,5 jam, nggak apa-apa lewat, tadinya rencana 1,5 jam, nggak apa-apa ya. Kalau yang udah capek keluar sendiri nanti taunya. Enggak, kita 15 menit lagi. Ya. Permainan sebentar. Izin bertanya, anak saya usia 6,5 tahun, sering merasa lelah kalau harus menulis.
kegiatan apa yang pas untuk menguatkan otot jemarinya ya, Pak? Otot jemari, otot jemari nih, otot jemari. Masalah sensori motorik nih. Ya. Ya, itu diamati dulu, Bu. Kan kalau dari tangan kita ini kan banyak sekali otot yang bekerja. Kalau menulis itu biasanya memang anak tidak langsung menulis kata ya. Dia ada nyaman dulu memegang alat tulis, begitu. Nyaman memegang alat tulis ada beberapa otot. Jadi gerak-gerak tangan. Jadi kegiatannya mungkin nggak berhubungan sama menulis. Dari gerak tangan dulu. Mungkin dia meletakkan barang, mengangkat barang tinggi juga belum. Jadi diamati saja. Atau dia menggesekkan tangan secara bersama juga belum. Karena kan perlu rasa dan genggaman. Jadi mungkin menciwit-ciwit begitu ya, pakai lilin, bisa macam-macam lah. Pokoknya gerakan yang otot yang dipakai untuk menulis yang kita pakai. Jadi begitu, kita selalu melihat lingkungnya, jangan langsung pada masalahnya begitu. Jadi lihat lingkungnya. Seperti itu sih. Banyak tadi main beras bisa ya, main meremaskan, dan kita bisa lihat seperti pasien di tesnya melempar-lempar atau nanti main sentil-sentilan kertas atau gundu begitu kan, dilihat berapa besar kekuatan ototnya. Oke. Betul. Berarti aktivitas jemarinya aktivitas ya. jemari. Dan mungkin juga ada hubungan sama keseimbangannya bisa dilihat begitu. Jadi banyak sebetulnya badan kita kan diciptakan, Pak Syafat yang ahli sebetulnya. Mekanisme badan kita ini diciptakan untuk sesuatu keadaan. Jadi untuk menulis itu bukan hanya otot tangan saja loh begitu. Itu ada mata di situ ya, ada gerakan tangan. Mungkin di sininya ada masalah begitu. Itu yang perlu dicari. Mungkin tidurnya terlalu lama. Itu Pak Syafat yang jago sebetulnya. Dia lagi. Besok deh 1,5 jam. Iya. Begitu, Bu. Ya, begitu ya, Bu ya. Jadi Ibu tolong serap dulu, setelah itu bisa konsul di grup. Iya. Selanjutnya, Pak, permainan apa yang cocok agar anak berani ke kamar mandi? Oh, silakan. Nah, itu pasien bayang mundur tuh pasien. Ya, saya permainan apa yang cocok biar anak berani ke kamar mandi? Saya ingin cerita, anak saya dulu, Bu, itu setiap kali mandi itu menjerit histeris kayak orang tantrum lah, kayak orang tantrum. Saya menggunakan pengamatan, ini apa nih yang membuat anak kok setiap kali ke kamar mandi kok mau mandi itu selalu histeris dan membuat ibunya tuh tambah emosi, tambah panik gitu kan. Akhirnya saya coba mengamati beberapa kali. Oh, jangan-jangan, jadi kalimat di dalam hati kitanya orang tuanya, jangan-jangan, banyak sekali kata jangan-jangan anak itu tidak suka diguyur langsung secara keras ke kepala itu dalam waktu cepat itu, jangan-jangan dia nggak suka seperti itu. Oh, jangan-jangan misalnya gayungnya itu terlalu besar. Oh, jangan-jangan misalnya air di dalam bak mandinya itu terlalu banyak. Dari jangan-jangan itu, saya akhirnya membuat satu kegiatan, satu permainan. Oh, kalau gitu yuk nak, kita main air yuk di luar gitu. Main air sama ember kecil, sama gayung kecil. Kemudian dari gayung kecil itu coba kamu ciprat-cipratin sendiri ke kepala gitu. Setelah dia nyaman kepalanya kena air langsung ketika mandi, maka sejak itulah dia nggak histeris lagi di kamar mandi. Nah, pertanyaan mungkin agar anak kamar mandi juga bisa dilihat seperti itu. Apa nih yang membuat anak nggak ke kamar mandi? Jangan-jangan kamar mandinya terlalu terang, bukan terlalu gelap misalnya. Jangan-jangan kamar mandi terlalu terang misalnya. Dia butuh sesuatu yang gelap untuk bisa ke kamar mandi. Jangan-jangan dia tidak suka sabunnya, tidak suka warna embernya. Banyak sekali jangan-jangan. Sehingga misalnya kalau dari jangan-jangan itu kita buat satu kegiatan, misalnya ember di kamar mandi merah. Yuk kita buat permainan yang menggunakan ember merah, diapain begitu. Dari situ mungkin jadi solusinya bukan ke kamar mandinya, permainan itu di luar kamar mandi, tetapi mengajak anak untuk bisa akhirnya bisa ke kamar mandi gitu. Iya. Saya pikir banyak hal sih. Usia 5 tahun nggak berani ke kamar, anak nggak berani ke kamar mandi. Ya. Usia 5 tahun ya, usia 5 tahun. Mungkin ada pengalaman nggak enak, mungkin itu yang perlu digali ya, perlu diserap dulu. Misalnya dia takut cicak misalnya, atau ada sesuatu yang traumatis gitu, di anaknya, dan anak belum bisa mengungkapkan itu. Akhirnya kan kita sebagai orang tuanya kan pakai
ya pakai kalimat jangan-jangan, dan solusinya kadang-kadang tidak selesai 1 hari 2 hari, bisa jadi 1 minggu 2 minggu, dan itu berproses. Dan sebagai orang tua ya kita santai-santai aja. Ya setiap kali anak nggak mau ke kamar mandi ya kita temenin, kita berusaha kuatkan gitu. Gitu Bu Lulu tadi. Ya. Ada tambahan dari Bang Ical? Yang seperti Pastin tadi, banyak hipotesa, banyak teori begitu ya. Jadi kita banyak menyerap saja dari itu sudah benar. Dan yang paling saya senang nih, Bu Nas, sebetulnya dari pendidik rumahan tadi. Jadi saya mau meluruskan dulu, pendidik rumahan itu bukan hanya yang homeschooling begitu ya. Jadi harapannya yang menyekolahkan anak di sekolah juga nggak apa-apa, yang nggak menyekolahkan juga nggak apa-apa. Tapi itu jadi semangat kita semua. Tadi semangat untuk selalu mencari pendapat. Seperti dari Pak Syafaat tadi kan memberi reward. Ini kalau diseminarkan banyak sekali kontroversi, tapi ketika kita menemukan di rumah kita sendiri, ini kedaulatan kita kan gitu. Karena kita tahu jangka panjangnya begitu. Karena kita tahu apa yang harus dilakukan dan kita sudah punya niatnya, sehingga kalaupun salah nanti Allah akan perbaiki kok perlahan-lahan kan begitu. Jadi keberanian itu yang tadi kata Pasir. Jadi saya senang sekali diskusi ini karena banyak sekali tokoh kan, semua orang punya semuanya sendiri begitu. Jadi memang niat kita tadi mengumpulkan orang-orang yang punya teori-teorinya sendiri dan terus berani membuat teorinya begitu kan, sehingga nanti ada kita bisa saling sharing, jadi dapat insight-nya dari pengalaman orang begitu ya, bukan merasa bahwa kita harus ikut seperti itu, tidak, tapi kita dapat insight. Nah, mengambil insight ini adalah tanda menyerap sebetulnya. Kalau kita sudah bisa menyerap, kita ambil insight. Jadi dari beberapa cerita kita bisa ambil insight, nah itu tanda menyerap. Tapi kalau dari beberapa cerita kita jadi bingung, berarti belum menyerapnya, masih perlu dilatih begitu. Itu sebetulnya. Di ngakal yang pertama itu ya Bang ya, kita mencari data gitu kan, tetapi setelah itu ya ngamalnya itu sesuai dengan ya bisa jadi tadi pengalaman Pak Samad itu, caranya Pak Samad nggak cocok sama saya, bisa jadi seperti itu. Jadi di pendidik rumahan itu serapan informasi itu kita serap aja seperti spons, tapi ketika ngamal ya kita cocokkan dengan kondisi anak kita, situasi di rumah kita seperti apa. Karena ternyata punish and rewardment bukannya anak tambah termotivasi, malah tambah manja kan, bisa berbahaya juga misalnya seperti itu. Iya, terima kasih. Saya juga tadi terkait dengan kamar mandi itu sebenarnya baru satu masalah ya Pak Sten ya. Tapi ketika kita bisa menyelesaikan, itu senang banget. Menyelesaikan dengan kita paham apa masalahnya. Kalau nggak salah Bang Ical pernah cerita ada anak nggak masuk, tidak berani masuk kamar mandi, ternyata gara-gara bak mandinya gede banget. Ya, itu ada di buku catatan saya, Bang. Ya, akhirnya saya terinspirasi karena sekarang saya mengambil anak usia 3 tahun, sama jerit-jerit juga, saya tidak tahu ada pengalaman apa sebelumnya. Ya, akhirnya ya kita berhenti di depan pintu dulu, saya ajak Abang bisa nyalakan lampunya, mau coba, ya. Udah gitu, udah dia ngeliatin aja. Kita cuci kaki dulu mau, rasanya airnya dingin, tapi nanti kok udah di kaki seger. Jadi pelan-pelan sekali. Seminggu akhirnya alhamdulillah tuntas. Itu bekal dari saya belajar buku pendidik rumahan. Intinya adalah kita memang harus bersabar dan ada proses menyerap dulu. Ya, terima kasih. Anak saya remaja laki-laki ini selanjutnya, dan menurut saya masih belum cakap dalam berkomunikasi. Bagaimana cara melatihnya dari hal-hal yang sederhana? Jadi anak remajanya, ini saya kenal usianya 2 SMA ya, 16 tahun ya mungkin ya kira-kira. Mungkin bisa di ini kan. Ya, seperti itu. Bang, silakan Pak Mustaim. Iya, berkomunikasi ini maksudnya susah berbicara dengan teman sebaya atau apa? Menyampaikan pendapat? Ya, Bu Dini, apakah maksudnya susah komunikasi ini apa? Susah komunikasi itu dalam arti untuk menyampaikan sesuatu tuh kadang-kadang, atau enggak kalau ditanya cuman ya gitu deh, ya gitu. Jadi kalau menurut saya tuh kayak aduh nih simpel banget sih jawabannya. Kalau ditanya apa yang dia mau, dia apa juga. Kadang-kadang sesuatu itu menjadi masalah bagi diri kita, bagi anak sih mungkin nggak masalah itu. Artinya ya kalau memang ternyata harapannya misalnya orang tua susah berkomunikasi itu, harapannya anak itu pengen
menyampaikan sesuatu dengan cara yang panjang dan sistematis dan beraturan, mau nggak mau ya kegiatannya adalah kalau kegiatan di rumah misalnya anak diminta untuk menghantarkan sesuatu makanan ke rumah tetangga begitu, sampaikan kepada si ke tetangga itu, ini pemberian dari orang tua saya untuk tujuan untuk tujuan syukuran dan seterusnya, sehingga anak mau nggak mau ya terbiasa untuk berlatih mengucapkan sesuatunya. Tetapi kalau saya lihat dari yang saya tangkap dari Bu Dini ini, kayaknya lebih ke komunikasinya sebetulnya anak tuh lebih ke cueknya ya Bu ya, cuek kali ya. Iya, dan ya lebih ke cuek. Dan ini kalau misalkan kemarin ada kayak kumpul keluarga gitu ya, misalkan ayo coba sampaikan selamat ulang tahun ke sama sepupunya dia lah gitu. Kalau yang lain kan lancar tuh berdiri bilang barakallah bagaimana. Kalau dia tuh pas ditunjuk tuh langsung apaan sih kayak tuh gak pede banget. Dan itu dua-duanya kan saya ada 2 anak remaja ya, laki-laki gitu. Jadi ya gitu. Jadi untuk maju ke depan juga dia inilah nggak pede gitu. Jadi kadang-kadang gini Bu, remaja itu kan dia perlu suasana ya. Kalau suasananya buat dia nggak nyaman, ya dia nggak akan keluar. Apalagi dianggap ini suasana orang tua gitu ya. Nah kalau saya sendiri sebetulnya ya anak-anak pas agak remaja tuh akhirnya kita belajar ya sama mereka untuk men-setting cara kita gitu, yang tadinya masih anak-anak begitu. Jadi pertama kita ada jam mendengar nih buat anak-anak. Very privacy, sangat privasi sekali. Mereka boleh ngobrol apa aja kita dengerin. Mungkin pertama kali mereka nggak ngomong apa, tapi kita diam aja dengerin. Boleh ngomong apa saja, keluarin unek-unek begitu ya. Dan kita udah janji nggak akan pengaruh sama uang jajan atau apapun juga di rumah begitu ya. Jadi kita denger aja. Sama sekali nggak ada reaksi, nggak memotong. Iya, gitu ya. Iya, jadi nggak memotong dan tidak memvonis gitu. Jadi mendengar sambil mendengar. Itu tiap bulan sekali itu. Kemudian kita tambahkan lagi, mereka boleh menulis isi hatinya, tapi kita sendiri ikut tulis. Jadi ada buku basamu namanya, buku bersama kalau bahasa Indonesia, karena dari Minang basamu. Jadi semua kejadian ditulis. Mulainya menulisnya begini, dari perjalanan keluarga, nonton bareng, itu nulis kita masing-masing. Itu pertama memang awkward buat mereka, tapi lama-lama mereka menulis di sana. Dan mereka boleh punya privasi untuk menuliskan perasaannya di sana. Jadi itu cara komunikasinya. Hasilnya nggak langsung, tapi paling nggak, yang paling buat kita senang nih ketika mereka bicara antara kakak dan adik, itu ributnya luar biasa, itu udah jadi indikator yang baik begitu. Nanti pelan-pelan baru mereka bisa ngomong baik sama kita begitu. Tapi kita langsung harapkan dia langsung depan umum, nggak juga. Tapi lama-lama itu bisa juga sih, akhirnya mereka bisa. Sekarang mereka tumbuh jadi orang yang kalau datang tamu atau apa, bisa menyenangkan, ya mereka bisa ngajak ngobrol begitu, mereka nggak malu, tapi tampil dengan apa dirinya mereka gitu. Itu sih Bu, jadi memang kadang-kadang di anak remaja itu, kayak saya misalnya, saya terlalu pede, saya ini orangnya asik banget gitu ya, saya pernah jadi kepala sekolah buat anak remaja, tapi buat anak sendiri belum tentu kan. Begitu anak saya bilang, Abah ini nggak enak kalau ngomong sama Abah, orangnya berpikirnya terstruktur, kalau nggak siap, kita diceramain gitu kan. Jadi nggak sadar saya ngomong seperti itu. Jadi saya baru ngerti, oh iya ya, kalau gitu saya harus ikut aja denger apa kata mereka gitu. Jadi kan GR-nya kita terlalu banyak gitu ya. Dan itu sebetulnya perlu kita gali sama mereka. Kasih aja ruangnya, terserah Ibu mau bagaimana caranya, tapi ada cara mereka bisa meluapkan perasaannya begitu, ekspresinya begitu. Beruntungnya sih kalau untuk cerita kadang-kadang mereka lepas ya, kalau lagi ada sesuatu yang diceritakan mereka lepas. Cuman giliran mungkin lagi asik apa ketika saya tanya, nah itu tuh yang kayaknya aduh susah banget ya mau diajak. Nggak pas waktunya kayaknya Bu. Kali ya. Iya. Biasa itu mah sampai besar juga begitu, kalau lagi nggak pas kan, oh ngapain sih, nggak penting amat gitu. Kalau kayak gini gimana Bang, kan harusnya kan peran ayah juga bisa ya ngajak ngobrol ya harusnya ya. Cuman di titik ini tuh kayaknya lebih lihai ibunya untuk ngajak ngobrol gitu. Tapi dia pengen bapaknya juga pengen ngajak ngobrol, kurang lihai aja. Maksudnya Mbak Rilisnya nggak ikut. Dan parenting itu masih kurang. Iya.
Itu nggak masalah ya, maksudnya kalau Nggak masalah, Bu. Itu natural aja tuh nanti kan. Semua juga bisa berjalan begitu. oke deh. Jadi nggak Aren, usah. maaf, Aren ininya speakernya terbuka. Kemarin ngobrol itu Nah, ini ada ya. Ya, jadi ini ya kedengeran suara saya? Niatnya apa? Mendengarkan, ya jadi itu proses menyerap dan saya rasa tadi sebenarnya anaknya bisa ngomong kok, bisa ngobrol aktif kok gitu. Jadi tidak mengeneralisir bahwa masalahnya adalah ketika lagi kumpul keluarga dan mungkin tidak semua klop dengan sepupunya supaya tidak melihat masalah ini menjadi masalah besar ya. Jadi hanya ada satu bagian dari hidupnya dia susah ngomong misalkan dalam suasana itu. Sepuhnya itu ya begini ya. Nah, itu mirip saya kan, Bang? Kurang dandan. Kembaran. Gitu ya. Oke, ini terakhir terima kasih Bu Dini. Terakhir bagaimana pertanyaannya cara mengasah proses penyerapan bagi orang tua. Karena saya orangnya kurang peka, jadi ingin latih untuk menyerap apa kemungkinan saya yang paling muda di sini. Oh, jadi ingin dilatih untuk menyerap apa? Iya. Kemungkinan saya yang paling muda di sini. Loh, Bang Ical tuh paling muda, anak sendiri baru. Jadi minta tolong karena orangnya kurang peka gitu. Iya. Ya belajar mendengar deh, belajar mendengar. Mendengar saja. Jadi mendengarnya paling sulit. Kenapa? Karena kita kalau mendengar itu rasanya nggak begitu, kita langsung pengen menreaktifkan gitu. Tapi coba kita dengar gitu, coba kita lihat kita dengarnya nggak reaktif, jadi nggak menjustifikasi. Mendengar saja. Dari sana pendapat anak itu kadang-kadang bisa jadi bahan untuk dia sendiri sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita nggak banyak buka pendengaran kita, maka kita akan sulit bertanya. Pertanyaan kita akan standar. Nah, kalau kita sudah sulit mendengar, sulit bertanya, maka kita pasti malas ngamatin begitu. Jadi urutannya begitu. Mendengar, buka telinga, jadi pendengar pemberdaya gitu ya. Jadi datang sama dia senyum, cuma dengar, oh gitu ya, oh iya nih bundanya begini, cerewetnya dia dengerin, terus kemudian dari sana kita bisa tahu pertanyaan apa yang bisa dibangun, baru pengamatan kita pasti bermakna gitu. Tapi kalau kita udah malas dengar, pengennya orang lain yang dengar gitu ya, pasti pertanyaan kita juga nggak bisa bagus begitu. Itu sih. Silakan Pak Sen. Mendengar. Kalau saya pikir sama ya dengan Pak Ical. Bagaimana proses penyerapan itu mau nggak mau itu ya memasang telinga, mata, memasang indera kita tuh sebenarnya dipasang. Kalau memang ternyata kita nggak mungkin, kalau mengaku kurang peka berarti itu sebetulnya kepekaan tersendiri. Jadi kalau orangnya jadi mengaku tidak peka itu sebetulnya kepekaan sendiri gitu artinya. Artinya sebetulnya kita sedang memasang indera kita untuk menyerap gitu. Justru kalau orang yang tidak menyerap itu ya agak sadar dia tidak menyerap gitu. Kalau lagi seperti ini berarti sadar sedang menyerap sebetulnya. Coba mungkin penyerapan itu dikatakan sebagai satu kondisi gitu seolah-olah gitu. Enggak, padahal penyerapan itu bisa kita sambil makan bisa menyerap, bisa melihat gitu kan. Kita bisa sambil ngiris bawang itu bisa sambil menyerap. Artinya penyerapan itu bukan dalam satu kondisi pekerjaan tertentu ini lagi menyerap ya, enggak. Kita sedang beraktivitas bersama anak, lagi tidur kita menyerap, lagi ngobrol kita menyerap, lagi nyapu kita menyerap, lagi di rumah kita lagi membersihkan motor misalnya kita menyerap juga. Artinya menyerap itu ketika kita antena di kepala kita begitu melihat ada sesuatu yang anak bermasalah itu langsung nyala itu, nah itu berarti proses penyerapan kita lagi aktif. Artinya menyerap itu tidak hanya indera pendengaran ya? Tidak mesti semuanya semua indera, pendengaran, penglihatan. Justru kalau tadi Pak Ical kenapa pendengaran itu lebih sensitif karena memang kalau pendengaran itu kan nggak terlihat ininya secara fisik ekspresinya. Kalau mata itu kan kita bisa melihat orang tuh lagi ngamat anak tuh kayaknya lagi diperhatiin. Ini kan kayaknya
kurang gimana gitu. Tapi kalau mendengar itu kan sesuatu yang tersirat dan tersurat itu terdengar gitu. Oke. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sudah hampir 2 jam bedah buku tentang pendidik rumahan. Terima kasih banyak. Ini saya banyak sekali mendapatkan insight ya. Apalagi kalau Bapak dan Ibu membeli bukunya, itu langsung dapat 2. Ada buku kerjanya ya, buku kerja dan yes, seperti itu. Ya, kalau sudah canggih boleh ganti-ganti apa Bang? Ya, terserah kata Bang Ical ya. Saya juga pakai cara sendiri. Ya, yang jelas ini sebenarnya buku ini membantu memperbaiki cara berpikir kita ya. Mulai berpikir yang bisa Bang ya, melihat kebutuhan anak apa, ya setelah itu kita rancang aktivitasnya ya, dan setelah itu ya ada hasilnya ya. Baik, 2 patah kata sebagai penutup dari Bang Ical dan Pasten, pesan untuk Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Dua patah kata, setelah bersyukur sekali bertemu dengan banyak orang tua. Sebetulnya kami juga belajar banyak dari Tunas, dari Bu Sumarti. Semua pendengar-pendengar ini kan sebetulnya kami ini sedang memproses, proses menyerap sedang berlangsung. Nah, hasil-hasil serapan yang kita dengar dari berbagai media, dari berbagai bacaan yang kita baca, dari berbagai sumber informasi dari manapun, itu dijadikanlah sebagai satu serapan bagi kita. Jangan langsung kita terapkan mentah-mentah di keluarga kita, takut-takut kalau ternyata tidak cocok, kitanya jadi kecewa gitu. Artinya syukur-syukur kalau itu ternyata cocok, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak cocok ya kita jangan menyalahkan si orangnya ya. Kita harus kembali menemukan diri kita sebagai pendidik rumahan itu seperti apa. Itu mungkin ya, punya kedaulatan rumahan, merdeka, itu indikator kesenangan buat kami sebetulnya. Jadi muncul tokoh-tokoh pendidikan di seluruh Nusantara. Jadi senang ketika sekarang juga kita ngobrol banyak tokoh pendidikan gitu. Pertanyaannya juga pertanyaan dari saling sharing, bukan pertanyaan bukan pertanyaan sekedar tips sama trik begitu. Senang sekali, bahkan banyak sekali tokoh pendidikan yang men-sharekan cara-caranya. Nah, harapannya sebetulnya tadi, karena kita unik ya, kita punya garis tumbuh sendiri, maka kita tuh harus melingkar dan mekar begitu. Jadi tadi serap, olah, sajikan itu satu lingkaran tuh, serap, olah, sajikan. Nanti serap lagi, olah lagi, sajikan, sehingga kita punya titik-titik tumbuh keluarga kita sendiri. Itu yang saya bilang ketika temuan saya di rumah, ketika diutarakan, pasti orang, oh nggak mungkin dong, nggak bisa. Apalagi para ahli begitu ya. Begitu ketemu para ahli, oh nggak boleh tuh, nggak boleh seperti ini. Oh macam-macam pasti pendapatnya. Tapi semangatnya adalah lakukan saja ketika kita sudah punya niatnya begitu ya. Makanya kuatkan niat di sana. Dan kita pun pasti ada banyak memarnya begitu. Ada banyak salahnya. Tapi teruslah melingkar begitu. Jadi bahasa saya ketika bicara ya selamat datang di klub para orang tua gagal, itu bukan mengutuk, bukan untuk menyantet, tapi gagal kita itu masih mekar, gagal dan masih mau mekar begitu. Jadi walaupun memar, kita tetap mekar. Terus saja, salah-salah kita coba lagi gitu ya, sehingga kita bisa dapat satu yang betul-betul pegangan kita, tradisi berbuat keluarga kita begitu ya. Dan ini yang ketika sudah nanti jadi tokoh pendidikan di rumahnya, tadi khas sekali pendekatannya, tapi bisa ngasih insight-nya tepat sekali begitu ya, ngasih contohnya pas sekali, karena itu yang dibutuhkan. Oh ya, saya bisa ambil insight-nya. Nah, insight ini tadi kita masukkan jangan di sajian, tapi jadi serapan kalau kata pasien. Kalau kita jadi sajian, bahaya nanti. Kita akan sulit sekali, karena kalau orang sudah menerapkan jadi sajian, dia nggak belajar. Tapi kalau kita serapan, mungkin nggak benar nih, coba dulu. Oh, ternyata bukan. Menurut keluarga saya, dengan suasana keluarga saya, dengan suasana rumah, ternyata itu nggak pas ya. Berarti kan kita cari sendiri. Seperti itu sebetulnya. Oke, wah insight-nya luar biasa dari bapak-bapak penulis ini. Ya, jadi setiap webinar, seminar, training parenting itu hati-hati, itu adalah sebuah serapan untuk kita ya. Jangan langsung sajikan, nanti bingung kok ini teorinya gagal di rumah ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, sedikit Bang Ical ada pertanyaan, IG-nya sudah tidak aktif ya. Saya suka nyimak tulisannya di IG katanya. Iya, Ayo Bang, diaktifkan lagi.
sudah delete kontak, jadi sebelum ada social distancing saya sudah media social distancing. Jadi Oh, Facebook gitu. dan Iya, IG iya, udah iya, nggak ada. iya. Silakan ke Tebar Unik Kreasi aja. Jadi saya ingin menulis saja, lebih banyak menulis, jadi banyak ungkapan isi hati di sana gitu ya. Instagram juga True Tebar Unik Kreasi, True Creative Aid, boleh di True Creative Aid Instagramnya. Follow Jadi ya. ya itu rame-rame kita nulis. Jadi saya lebih senang tadi, lebih macam-macam lah gitu ya. Jadi nggak pengen personal branding karena diri saya terlalu mulia untuk di-brandingkan begitu. Enggak. Nggak, makanya nggak ada, pengennya barengan lah gitu ya. Pengen Iya. muncul bareng, jadi tulisan-tulisan aja sekarang Iya. yang pengen di-share gitu. Iya. Jadi nggak ada foto-foto gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.